Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Sagi di minggu ini untuk asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Dan seperti biasa saya ingatin ya, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu secara personal. Ya, jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, ada Queen of Cups, Six of Pentacles, Ten of Swords, Three of Cups, Nine of Wands, The Magician, Page of Swords. Dan the bottom of the deck kamu ada Seven of Swords dan The Star. Ya, ada sepertinya konflik ini ya antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, bisa jadi ini dengan pasangan kamu ya. Ya, kalau bukan dengan orang sekitar, dengan pasangan. Oke, tidak menutup kemungkinan, biarpun ini ramalan asmara, konflik yang kamu dapatkan berasal dari luar ya. Nggak selamanya berasal dari pasangan kamu. Ya, karena ada beberapa di antara kamu bisa jadi berkata, saya nggak ada konflik tuh sama pasangan. Ya, kalau nggak ada konflik sama pasangan, biasanya itu merembes dia ke yang lain gitu ya. Oke, saya ngelihat di sini pasangan kamu pengen mendapatkan hubungan yang serius, yang ada status dengan kamu. Ya, dia sepertinya terlibat dalam suatu perkumpulan atau di dalam pertemanan. Nah, di dalam pertemanan ini ada semacam hasutan-hasutan atau omongan dari teman-temannya. Masa sampai sekarang kamu pacaran sama dia, kamu menjalin hubungan sama dia, tapi kok nggak ada status, nggak ada keseriusan dari dia. Nah, ini mempengaruhi pikiran kamu. Ini membuat kamu ngerasa terbebani. Ya. Ada keinginan untuk bahagia, ada keinginan untuk memperoleh status atau hubungan yang jelas. Ya, kadang membuat hati kita menjadi damai ya, senang gitu ya kan. Dianggap ada. Ya. Dan saya ngelihat di sini apa yang kamu harapkan dari seseorang, yaitu hubungan yang lebih serius, yang ada statusnya, itu bisa terwujud bila kamu senantiasa di sini berpikir yang positif. Ya, gunakan waktu kamu sebaik-baiknya, fokus untuk mempercantik diri kamu, memperkaya intelijensia kamu ya. Kadang seseorang semakin aktif dia di dalam bekerja, semakin giat di dalam aktivitas sehari-hari, justru di situ auranya semakin tampil ya, makin memancarkan cahaya. Saya ngelihat di sini pasangan kamu stalkingin kamu nih. Dia senantiasa memperhatikan kamu dari media sosial, nanya-nanyain kamu dari orang juga. Ya, dari teman-temannya, dari teman dia yang merupakan teman kamu juga. Ya, bisa jadi dia juga sampai nih ke keluarga kamu ya, nanya-nanyain mengenai kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya khawatir kehilangan pasangan ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah kehilangan pasangan di sini. Ya, bisa jadi kamu yang stalkingin pasangan kamu yang udah meninggalkan kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Sagittarius, please. Oke, ada Seven of Cups, Seven of Wands, The Fool, Seven of Pentacles, King of Wands, Two of Wands, dan juga ada Two of Swords. Ya, ada semacam angan-angan, hayalan, fantasi, impian. Ya,
seandainya ya aku seperti ini, ya aku nggak akan kehilangan dia, ya. Seandainya aku berusaha lebih baik lagi, aku memberikan perhatian yang cukup untuk si Sagittarius ini, ya mungkin aku nggak akan ada masalah dengan dia. Nah, dia ini sekarang lagi berfantasi, berhayal bagaimana caranya dia bisa memperbaiki semuanya. Ya, masalah kepercayaan diri dia agak menurun di minggu ini terhadap kamu, ya. Saya ngelihat di sini kamu malah yang dilema, ya. Kurang bahagia. Ada kebahagiaan yang kamu dapatkan, yang kamu miliki, dan senantiasa kamu bisa menciptakan energi-energi kreatif atau candaan. Kamu bisa bercanda tetap di sini, di hubungan ini. Yeah. Tapi kadang walaupun kamu bercanda atau bersenda gurau, enggak sepenuhnya itu mewakili kebahagiaan kamu. Ya. Ini seperti kamu tampak bahagia 100% di luar, tapi enggak sepenuhnya di dalam gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu. Kamu berusaha juga nih untuk ngejaga hubungan ini menjadi adem, nyaman, bahagia atau stabil. Ada beberapa di antara kamu yang udah ini ya berumah tangga. Saya ngelihat ini kamu seperti berusaha menghidupkan suasana di dalam hubungan ini, ya. Karena kamu tahu pasangan kamu sepertinya banyak beban, banyak yang harus dia pikul. Dia yang bekerja, dia menjadi tulang punggung di hubungan ini. Ya, apa yang bisa kamu lakukan di sini adalah nge-support atau bagaimana menghidupkan suasana menjadi lebih baik di hubungan ini. Ya. Untuk beberapa di antara kamu yang udah berpisah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ini sepertinya hanya tinggal angan-angan bagi dia ya. Ada yang berangan-angan menghayal, seandainya aku tadinya fokus sama si Sagi, aku memberikan perhatian yang cukup sama dia, aku gak terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dengan diriku sendiri, mungkin aku gak akan kehilangan dia. Ya. Ada beberapa di antara mereka ini nih pengen kembali sama kamu, tapi kamu yang gak yakin. Kamu bimbang. Sebenarnya kamu masih suka, masih ada rasa, tapi khawatir kalau misalnya aku lanjutkan lagi, aku nanti makin sakit hati, gitu ya. Cuman kalau mau diputuskan, gak mau balik juga, ini sepertinya kamu udah dalam hubungannya gitu. Ya, ada beberapa di antara kamu berpasrah aja pada kenyataan. Ya, ya udahlah, dijalanin aja, lihat ke depan gimana lagi. Ya, kalau disakiti lagi, lebih parah lagi, ya mungkin nanti aku akan menemukan solusinya, semacam gitu ya. Iya. Ada juga ada beberapa di antara kamu berusaha untuk move on, berusaha untuk membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Ini ibarat kalau misalnya kamu bisa mendapatkan atau bertemu dengan seseorang yang lebih baik, kamu akan membuka diri. Tapi sebelum kamu mendapatkan orang baru itu, kamu belum bisa move on dengan orang lama. Masih terikat gitu dengan orang lama. Ya, untuk yang udah putus ya, dan sekarang jomblo gitu, ada juga ini gak jelas dia putus atau jomblo. Gak jelas dia antara putus apa enggak gitu, ya menggantung gitu ya.
Ya, kalau di sini saya ngelihat ya, ada baiknya memang untuk Sagittarius di sini bersabar menunggu seseorang yang baru. Ya, memang harus benar-benar bisa move on dari orang lama sih, supaya nanti kedepannya kamu tidak mendapatkan energi yang mirip-mirip dengan orang lama. Nggak mau kan ketemu dengan orang yang udah nyakitin kamu sama energinya gitu, ya. Dan kamu yang udah berumah tangga di sini, sepertinya kamu perlu nih having fun, atau ya bercanda tawa, main-main sama anak-anak itu penting di sini ya, untuk melepaskan beban, kepenatan pikiran dari pekerjaan. Ya, ada juga beberapa di antara kalian ini ini ya, semacam ada beban di dalam hubungan dengan seseorang gitu. Tapi kamu berusaha membawa suasana yang menyenangkan di dalam kehidupan kamu dengan bermain ya dengan anak-anak. Iya. Ada juga malah ini beberapa di antara kamu bertingkah seperti anak-anak gitu. Main TikTok, kadang kan orang main TikTok atau melakukan aktivitas anak-anak muda gitu ya, dilakukan oleh orang tua. Ya menurut saya itu fine gitu ya kan. Ya, selama itu positif, ya membuat hati gembira, kenapa enggak? Okay, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ya, kita terkadang kurang paham memang dengan cara kerja alam gimana gitu ya. Kadang kita bisa sukses di pekerjaan tapi di asmara enggak. Ya, kadang ngejalani hubungan itu bisa flat karena ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, atau hasrat yang menggelora mengenai harta kekayaan materi. Ini mempengaruhi suasana di dalam hubungan ya. Kalau kehidupan sepasang kekasih misalnya income atau materinya stagnan, biasa-biasa aja terus gitu, kadang itu membuat suasana hati di dalam tuh flat gitu ya, atau terlalu fokus bekerja, tidak ada perhatian untuk keluarga ya, itu juga akan mempengaruhi keharmonisan. Nah, justru disinilah seharusnya kita kembali untuk belajar untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki ya. Kalaupun misalnya ada beban, ya ada hal-hal yang membuat kita kurang puas di dalam suatu hubungan, kembali lagi ingatkan diri kamu bahwa di dalam kehidupan ini nggak ada yang sempurna kan gitu. Dan bukan cuma kita aja yang mengalaminya, bahkan bisa jadi ada orang yang lebih parah daripada kamu kan gitu. Ya, ada yang mungkin ngerasa aku jodohku kok nggak datang-datang, nggak ada nih orang baru. Ya, orang baru nggak akan datang kalau kamu nggak membuka diri. Ya, kalau kamu tetap menutup diri dengan orang baru, ya kamu masih tetap ingat-ingat yang lama, ini energi kamu nggak terbuka gitu. Jadi dia nggak akan menarik. Energi itu seperti magnet sebenarnya ya. Ketika kita sudah terbuka nih dengan orang baru, ada ini aura-aura yang akan menarik orang-orang baru untuk hadir di kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kamu menutup diri, kamu masih fokus melihat ke belakang, gimana orang baru mau datang? Ya, tergantung dari cara berpikir kamu juga ya. Kalau kamu berpikir bahwa nggak ada tuh orang baru, nggak akan ada ya, kamu sendiri udah berkata nggak akan ada, ya pasti nggak akan ada
Ya, manusia adalah apa yang dipikirkannya gitu ya. Ya, saya minta maaf untuk suara-suara nabul saya. Ini anak bulu saya baru melahirkan banyak sekali anaknya. Saya udah taruh di luar nih, tapi diangkatin malah ke dalam ke dalam ruang kerja saya. Oke, my beloved. Yang kedua ya. Though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Beberapa di antara kamu ini ada juga yang pacaran jarak jauh ini ya. Tapi kalau kamu dan dia adalah jodoh, ini nggak akan kemana ya. Ini nggak akan kemana, kalian akan dipersatukan lagi. Dan dibutuhkan di sini memang kesabaran, ya, dibutuhkan komunikasi yang lancar supaya tidak ada kekhawatiran satu sama lain. Ya, percaya pada spiritual guidance kamu, percaya pada tuntunan intuisi kamu. Kalau kamu ngerasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka jalani dengan positif, walaupun beberapa di antara kamu ada yang long distance relationship ya. Tapi kalau kamu bimbang, dilema, kamu merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam diri kamu, mungkin kamu harus kembali terkoneksi dengan spiritual guidance kamu dengan cara bermeditasi. Oke, yang ketiga ada criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Iya, janganlah kiranya terlalu mengkritikin pasangan satu sama lain. Mungkin kamu nggak melakukan hal demikian, tapi pasangan kamu gitu kan selalu mengingat-ingat apa yang udah berlalu, udah tuntas sebelumnya, tapi ketika berantem lagi itu dibawa lagi ya, dimunculkan lagi, malah diperlebar. Kalau ini terus-terusan nggak bisa dituntaskan ya kan, yang ada masalah malah menumpuk-numpuk kan gitu. Ada kalanya memang masalah yang terjadi nggak harus tuntas, tapi ya dimaafkan, diikhlaskan, dilupakan. Dan ketika ada muncul masalah baru, jangan dibangkitkan lagi atau dimunculkan lagi gitu. Kan ini bisa jadi melebar kemana-mana, yang ada bertumpuk-tumpuk jadinya gitu. Karena kita nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasangan kita juga pasti nggak sempurna. Justru disitulah sepasang kekasih saling melengkapi, bukan saling mencari kesalahan satu sama lain. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.